Langsung saja kita masuk ke contoh soal metode FAM atau Vogel Approximation Method. Di sini kelompok kami sudah menyediakan contoh soal. Diketahui kapasitas pabrik. Untuk pabrik yang pertama itu 150. Lalu untuk pabrik yang kedua itu 175. Lalu untuk pabrik yang ketiga itu 275. Lalu diketahui juga kapasitas gudang. Di sini kapasitas gudang A itu 200, kapasitas gudang B itu 100, lalu kapasitas gudang C itu 300. Lalu di sini diketahui juga biaya distribusi dari pabrik ke gudang. Untuk biaya distribusi dari pabrik 1 ke gudang A itu 6. Lalu dari pabrik 1 ke gudang B itu 8. Lalu dari pabrik 1 ke gudang C itu 10. Lanjut dari pabrik 2 ke gudang A itu 7. Lalu dari pabrik 2 ke gudang B itu 11. Lalu dari pabrik 2 ke gudang C itu 11 juga. Lanjut untuk pabrik ketiga ke gudang A itu 4. Dari pabrik 3 ke gudang B itu 5. Lalu dari pabrik 3 ke gudang C itu 12. Setelah kapasitas pabrik, kapasitas gudang, dan biaya distribusi diketahui, langsung masuk saja ke tabel. Di sini tabel yang digunakan untuk menghitung metode FAM atau Vogel Approximation Method. Di sini untuk kolom sebelah kiri tertera pabrik, yaitu ada pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Lalu di bagian atas ada gudang, gudang A, B, dan C. Di kolom paling kanan ke bawah itu adalah kapasitas dari pabrik. Di sini diketahui kan tadi pabrik 1 itu 150, untuk pabrik 2 itu 175, lalu untuk pabrik ketiga itu 275. Lalu untuk baris yang ke bawah itu kapasitas dari gudang. Untuk gudang A itu 200, gudang B itu 100, lalu gudang C itu 300. Lalu untuk biaya distribusi diletakkan di pojok kanan atas sebuah kolom. Di sini tadi diketahui biaya distribusinya 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, dan 12. Selanjutnya, untuk mencari perhitungan dengan metode FAM, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah yang pertama menentukan biaya terendah pada pabrik pertama. Biaya terendahnya sebesar 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. Untuk pabrik kedua, biaya terendahnya adalah 11 dikurangi 7, hasilnya adalah 4. Untuk pabrik yang ketiga, biaya terendahnya adalah 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Untuk gedung C, biaya terendahnya adalah 11 dikurangi 10, hasilnya adalah 1. Untuk gedung B, biaya terendah sebesar 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Kemudian, untuk gedung A, biaya terendahnya adalah 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Ketika kita sudah menemukan angka-angka tadi, angka-angka ini, kita mencari angka yang paling besar, yaitu angka 4, terdapat pada pabrik kedua. Nah, pada pabrik kedua ini angka terendahnya adalah angka 7. Di sini kita melihat ada angka 175 dan yang ke bawah ada angka 200. Di sini kita tulis angka 175 karena 175 merupakan angka maksimalnya. Ketika pabrik kedua ini sudah maksimal, maka kita coret. Selanjutnya kita mengulang metode yang sama, yaitu menghitung dengan cara mengurangi dua biaya terendah. Untuk pabrik pertama, biaya terendahnya sama, yaitu 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. Untuk pabrik kedua, tidak usah karena sudah dicoret. Dan untuk pabrik yang ketiga, 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Untuk gedung C adalah 12 dikurangi 10, hasilnya adalah 2. Untuk gedung B, 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Dan untuk gedung A, biaya terendahnya adalah 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Kemudian kita mencari angka yang paling terbesar. Kita dapat melihat bahwa angka paling terbesar adalah angka 3 yang terdapat pada gedung B.
Nah, yang selanjutnya kita cari biaya paling rendah di kolom B. Itu tersisa 8 dan 5. Maka untuk kapasitas maksimalnya kita diisikan di angka 5 sini. Kapasitas maksimalnya ada 275 dan 100. Kita pilih yang 100, kita tulis di sini. Jadi gudang B sudah maksimal, maka kita coret. Yang selanjutnya kita menghitung dengan alur yang sama pada pabrik 1. Di pabrik 1 ini tersisa 10 dan 6. Nah, 10 dan 6 kalau dikurangkan hasilnya 4. Lalu yang di pabrik kedua kita tidak pakai karena sudah maksimal. Di pabrik ketiga ada 12 dan 4, kalau dikurangkan ketemu 8. Untuk gudang C ada 12 dan 10, kalau dikurangi ketemu 2. Gudang B tidak karena sudah maksimal. Dan di gudang A sisa 6 dan 4, kalau dikurangi hasilnya 2. Jika sudah, kita ambil angka paling tinggi di sini, ada 8. Lalu di pabrik ketiga ini kita cari biaya terendahnya ada 12 dan 4. Maka kita tulis kapasitas maksimalnya di angka 4 karena angka 4 paling rendah. Nah, di atasnya ada 175 dan di bawahnya ada 200. 175 untuk menempuh 200 ketemunya 25. Kita tulis di sini. Jadi, di kolom ini gudang A sudah maksimal, bisa kita coret. Setelah tadi kita sudah ketahui ada angka 25, 100, kita cari lagi. Di sini angka terkecilnya 10 kita tulis, terus yang gudang kedua itu sudah maksimal jadi kita silang aja. Terus di sini ada 12 karena 12-nya belum terpakai jadi kita tulis 12. Terus di sini 10 dan 12 kita kurangkan, itu hasilnya 2. Gudang B sudah maksimal dan gudang A juga sudah maksimal. Jadi pada terus kita melihat angka terbesar yang mana, yang ini 8. Jadi kita isikan di kolom ketiga ini. Nah, 25 dan 100 itu kan sudah 125. Itu kapasitas maksimalnya ada 275. Jadi memerlukan 150 lagi. Jadi kita tulis di sini 150. Terus kita cari lagi. Setelah kita cari ini berarti ini kan sudah maksimal. Jadi kita tulis di sini ini sisa 10. Kita tulis di sini 10. Gudang 2 sudah maksimal, gudang 3 sudah maksimal. Terus di sini kita kurangkan. Jadi di sini cuma ada 10, jadi kita tulis 10. Gudang B juga sudah maksimal dan gudang A juga sudah maksimal. Berhubung di sini ada dua angka yang sama, jadi kita tulis saja di kolom yang kosong. Jadi di sini kapasitas maksimal gudang 1 ada 150 dan kapasitas gudang C-nya itu 300. Jadi untuk kekurangannya itu sebesar 150. Jadi kita tulis di sini 150. Jadi setelah kita mengetahui angka-angka ini, maka kita kalikan dengan soalnya. 150 kita kali 10, 175 kita kali 7, begitu seterusnya. Jadi di sini kita tulis 150 kita kali 10, kita jumlah dengan 175 kali 7, kita jumlah dengan 25 kali 4, tambah 100 kali 5, dan kita jumlah lagi dengan 150 kali 12. Maka akan memperoleh hasil sebesar 5125. Nah, ini merupakan hasil optimal dari pengalokasian barang dari pabrik 1, 2, 3 ke gudang A, B, C dengan biaya sebesar 5125. Jadi, ini merupakan perhitungan dengan cara FAM untuk metode transportasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.